warahmatullahi wabarakatuh, Bu Direktur, teman-teman pembicara yang lain, peserta. Tadi waktu Bu Direktur menyampaikan 524, sekarang sudah 525 nampaknya. Kalau boleh saya lihat slide saya, ini slide-nya belum muncul. Jadi pertama, seperti saya juga sudah sampaikan kemarin, atas nama WHO Searo, saya sampaikan apresiasi kepada Bu Direktur, Bu Nancy, dan tim yang menyelenggarakan Hari Malaria Sedunia pada tanggal 25 April ini. Ini kegiatan yang sangat perlu diapresiasi karena kita tahu ini berjalan pada era COVID. Saya kira teman-teman pemerhati malaria sudah tahu bahwa kenapa dipilih 25 April, karena itu sebenarnya tadinya African Malaria Day, dan itu adalah hari di mana deklarasi Abuja dikeluarkan pada tahun 2000 dan akhirnya diteruskan diambil oleh WHO pada tahun 2007 sehingga sampai sekarang kita peringati sebagai Hari Malaria Sedunia. Dan seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Nadia bahwa isu kita adalah karena ini sekarang sedang era COVID dan semua perhatian tentu mengarah ke COVID. Makanya saya buat slide yang ada gambar World Malaria Day dan ada gambar COVID. Perhatiannya sebenarnya lebih banyak ke COVID. Mestinya birunya lebih besar daripada kuningnya, tapi karena ini bicara malaria, saya tulis malaria lebih besar, walaupun birunya terus terang menutupi kuningnya. Dan ini harus jadi perhatian kita bersama karena malaria masalah kesehatan penting. Tadi Bu Nadia sudah menyampaikan, coba saya tolong slide berikut. Jadi di seluruh dunia data 2018 ada 228 juta kasus di dunia dan memang menurun dari tahun ke tahun karena tahun 2010 ada 251 juta, sekarang turun 228 juta. Dan ini adalah laporan malaria data 2018 yang ada di World Malaria Report 2019. World Malaria Report 2020 saat ini sedang disusun, seperti juga Kementerian Kesehatan dan banyak kantor yang lain. Kami di WHO Searo juga totally lockdown, bekerja dari rumah, tapi staf saya yang malaria terpaksa harus ke kantor karena menyelesaikan World Malaria Report 2020 sehingga akan keluar data 2019 nantinya. Nah, tetapi memang dari kasus ini sebagian besar 93% itu ada di Afrika. Makanya tadi saya sampaikan Hari Malaria Sedunia juga dimulai di Afrika dan kemudian diadopsi di seluruh dunia. 93% ada di Afrika dan di Southeast Asia region di tempat Indonesia salah satunya 3,4%. Tadi kan jumlah ini kelihatannya kecil dari kacamata persentase, tapi angkanya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nadia, jumlahnya cukup besar jumlah kasusnya. Nah ini jumlah kasus. Kalau bicara kematian ada di slide sesudah ini. Slide-nya. Jadi di dunia ada 405.000 kematian, kembali angka 2018, dan ini kembali menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2010 angkanya 585.000 dan sekarang 405.000, dan Afrika lagi-lagi 95% dari seluruh kasus ada di Afrika. Ini adalah data global. Kalau kita, slide berikut akan memperlihatkan data di Searo. Ya, mana slide-nya? Nah, ini data di Searo. 3 negara di Searo yang merupakan 98% dari seluruh kasus di Searo adalah India, Indonesia, dan Myanmar. Dari 3 negara itu, Indonesia 30% dari kasus yang ada di Searo. Gitu. Jadi sepertiga dari kasus di Searo ini ada di Indonesia. Bullet berikutnya hanya menggambarkan saja bahwa 2 negara di Searo ini, Sri Lanka dan Maldives, sudah bebas malaria sejak beberapa tahun yang lalu, dan Timor Leste, tetangga dekat dari Timor, sudah tahun ini sudah 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus, jadi mereka akan berproses juga untuk dinyatakan sebagai malaria free. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan bahwa kemarin Pak Menteri menyerahkan sertifikat pada 6 kabupaten kota, jadi memang selain malaria free untuk seluruh negara yang sekarang sudah disertifikasi dan bagian dari kegiatan dunia, kami di WHO sedang memproses untuk bagaimana menindaklanjuti untuk negara-negara besar seperti Indonesia, ada subnational identification atau subnational appreciation, karena memang tentu tidak bisa dibandingkan antara negara yang besar dengan negara yang kecil secara sesederhana itu, karena jumlah penduduk dan luas daerah juga sangat berbeda.
Itu tentang jumlah kasus. Kalau tentang kematian sama juga. 3 negara ini yang utama, India, Indonesia, dan Myanmar. Dan Indonesia adalah 21% dari seluruh kematian yang ada di Siaro ini. Nah, slide berikut. Ini grafik yang di bawah, grafik garis itu menunjukkan berapa incidence rate dari malaria di 4 regional WHO. Kenapa dipilih 4? 4 itu Eastern Mediterania Barat, Eastern Mediterania, Amerika, termasuk Amerika Latin, Siaro, dan Wipro. Kenapa hanya 4? Kan totalnya ada 6 regional WHO. Pertama karena Afrika dikeluarkan. Karena kalau Afrika dikeluarkan, gambarnya jadi jomplang karena mereka tinggi sekali begitu. Dan kenapa Euro dikeluarkan? Karena memang Euro kasusnya praktis tidak ada. Nah, tadinya di tahun 2010, Siaro itu paling tinggi kalau lihat hijau yang di sebelah kiri. Dan kemudian berhasil turun menjadi nomor 2 paling rendah begitu ya. Coba next slide. Turun seperti ini. Dan ini tentu berkat kerja keras semua teman-teman di negara Southeast Asia, termasuk juga di Indonesia. Slide berikutnya. Kita masuk sekarang ke COVID. Sedikit saja, saya yakin semua mengikuti data COVID ini hari per hari begitu. Ini adalah data yang keluar di laporan WHO kemarin, jadi sampai 29 April, semua sudah tahu, sekarang sudah lewat dari 3 juta orang kasusnya dan 200 ribuan orang yang meninggal, jadi sekitar 6-7% begitu. Tapi saya sebenarnya hanya ingin memperlihatkan daftar yang di bawah itu. Kenapa saya ingin perlihatkan daftar yang di bawah itu? Itu adalah daftar negara-negara yang sudah tidak ada kasus baru lebih dari 14 hari. Tadinya negara-negara ini jauh dari kita, tapi di dalam daftar yang tanggal 29 April dan bahkan 28 April sudah ada Kamboja dan Laos. Sudah tidak ada kasus lebih dari 14 hari. Teman-teman saya kira juga mengikuti bahwa Thailand sudah juga tidak ada kasus beberapa hari ini, walaupun belum lebih dari 14 hari. Malaysia juga sudah melaporkan kasus yang sedikit. Thailand maksud saya ada kasus tapi sedikit. Malaysia juga sedikit. Yang tidak ada kasus itu Vietnam beberapa hari. Jadi saya hanya ingin sampaikan bahwa walaupun situasi sedang berat-beratnya COVID ini dan orang selalu bertanya kapan akan berakhir, setidaknya kita bisa lihat di sini bahwa ada negara-negara walaupun belum negara besar, jumlah penduduk banyak sekali memang, yang berhasil tidak ada kasus lebih dari 14 hari. Jadi kalau pakai peribahasa there is a light in the end of the tunnel, paling nggak sudah ada cahaya samar-samar gitu, bahwa ada harapan bahwa ini akan memang berhenti, tidak akan terus-menerus. Dan kalau buat saya ini sangat penting karena artinya saya bisa pulang ke Indonesia. Kalau enggak, saya susah juga kalau ini akan seperti ini terus-terusan. Ini data global dari kacamata yang lebih dari 14 hari. Kalau kita lihat kurva epidemiologinya ada di slide berikut ini. Ini adalah kurva epidemiologi dunia di slide yang berikut ini. Kurva epidemiologi dunia di slide berikut ini yang belum juga ditampilkan oleh petugas. Mana dia? Oke. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan. Kemudian sebenarnya kalau kita semata-mata lihat data ini per 29 April, menunjukkan kurva yang mendatar, di atas sudah mendatar. Biasanya kalau kita dari pengetahuan epidemiologi kita, kurva ini akan naik, kemudian mendatar, dan kemudian akan menurun. Tentu kita berharap ini memang akan terjadi seperti itu, naik, mendatar, dan menurun. Saya tahu bahwa banyak teori tentang kemungkinan second wave, mudah-mudahan tidak terjadi karena first wave saja sudah cukup berat seperti ini. Jadi kita berharap ini akan naik, mendatar, dan kemudian menurun. Tapi tentu kita tidak bisa pastikan itu akan terjadi, kita harus lihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Sekali lagi, ini adalah kurva epidemiologi dunia. Slide berikut akan menunjukkan bagaimana kurva epidemiologi di Southeast Asia region, di mana kita salah satu di antaranya, dan memang berbeda dengan kurva yang barusan saya perlihatkan kurva dunia, maka kurva yang di Southeast Asia region memang masih naik kelihatannya, masih naik begitu, karena jumlah kasus juga masih meningkat. Tadi sebelum acara saya bicara dengan teman-teman, karena saya kebetulan di India ini sudah lockdown 40 hari sampai tanggal 3 Mei. Dan ini lockdown total, tidak ada orang di jalan, tidak ada mall, tidak ada, semua tutup begitu.
Dan kemarin baru diputuskan bahwa lockdown 40 hari ini akan ditambah lagi 2 minggu. Mereka punya kasus 35 ribuan saat ini dan masih meningkat. Jadi di Searo memang masih meningkat seperti itu, walaupun kalau kita lihat slide berikut memperlihatkan situasi negara per negara yang masing-masing beda-beda begitu ya. Nah, lihat yang lebih menarik, bukan lebih menarik, lebih optimistik saja adalah yang Thailand yang sebelah kiri bawah. Jadi Thailand itu seperti tadi kita bicarakan, dia naik kurva epidemiologinya dan kemudian mendatar dan kemudian turun. Memang kasusnya belum habis, tapi ini adalah kurva epidemiologi yang khas, yang biasa terjadi begitu, dan tentu kita harapkan ini akan terjadi juga di negara-negara lain. Ini kan beberapa negara ya, India, Indonesia, Bangladesh, Thailand, Sri Lanka yang ditampilkan di sini. Tentu sumbu apa tuh namanya yang ke atas Y ya. Sumbu Y angkanya beda-beda. Kalau buat Indonesia 0, 200, 400, tapi kalau buat Sri Lanka angkanya 0, 20, 40. Buat India angkanya 0, 500 ribu. Jadi kalau lihat naik tidak bisa dibandingkan sebelah dengan sebelah, tapi hanya menunjukkan bagaimana kurva itu naik. Dan Indonesia mudah-mudahan memang mendatar begitu, dan kita harapkan memang bisa turun. Tapi sekali lagi kita harus ikuti secara ketat dari hari per hari, dan ini adalah dari kasus yang dilaporkan ke WHO setiap hari. Kalau kita lihat pertambahan, slide berikut akan memperlihatkan pertambahan dari minggu ke minggu. Yang warnanya hijau itu yang pertambahannya kurang dari 50% minggu ini dibandingkan dengan minggu yang lalu gitu. Yang warnanya kuning atau coklat itu yang 50-100%, yang warnanya merah yang penambahan kasus dan kematiannya lebih dari 100% minggu ini dibandingkan dengan minggu yang lalu. Minggu ini itu artinya sampai tanggal 29 April. Dan memang Indonesia warnanya hijau di situ karena penambahan kasusnya 32% minggu by minggu dan penambahan kematiannya 23%. Yang merah tuh kita lihat Sri Lanka dan Maldives. Cuman Maldives kan karena jumlah penduduknya kecil, jumlah kasusnya tadinya di minggu sebelumnya 85, kemudian naik menjadi 256, jadi kenaikan lebih dari 200%. Ya ini sekali lagi berdasarkan kasus yang dilaporkan ke WHO oleh masing-masing negara dan WHO mengkompilasinya country by country. Nah, slide berikut. Sekarang kenapa ini perlu jadi perhatian bukan hanya untuk malaria sebenarnya, untuk berbagai penyakit menular. Data menunjukkan bahwa yang atas itu dari outbreak atau wabah yang lalu, ternyata kalau outbreak-nya begitu besar, maka sistem kesehatan itu akan kewalahan. Dan karena sistem kesehatan itu kewalahan, maka kematian akibat penyakit yang harusnya bisa dicegah atau bisa diobati atau bisa ditanggulangi, kematian karena penyakit itu yang bukan wabah akan meningkat secara dramatis. Itu yang perlu diwaspadai. Itu konsep besarnya, pendapat umumnya. Nah, tulisan yang di bawahnya menunjukkan contoh konkret. Pada tahun 2014 ada Ebola outbreak, dan itu dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern, fake, sama juga seperti COVID sekarang, walaupun COVID kemudian dinyatakan sebagai pandemi. Yang kita dengar berita adalah berita tentang Ebola pada waktu itu. Padahal kenyataannya kematian akibat Ebola di Afrika pada saat itu lebih rendah daripada kematian akibat campak, tambah malaria, tambah HIV, tambah TB. Memang nggak terlalu fair juga membandingkannya karena ini 4 penyakit ditambah. Tapi anyway hanya ingin menunjukkan bahwa kematian akibat Ebola-nya sendiri bisa lebih kecil dari kematian akibat penyakit menular yang lain. Karena itulah sangat penting, ini buku yang sebelah kanan itu, untuk mempertahankan essential health service tetap berjalan during an outbreak. Saya hanya bicara tentang penyakit menular karena kebetulan tanggung jawab saya hanya penyakit menular, tapi tentu saja bukan hanya penyakit menular, juga pelayanan kesehatan ibu dan anak tetap harus ditanggulangi, pelayanan kesehatan lain tetap harus ditanggulangi, pelayanan pada balita, remaja, manula, dan sebagainya harus tetap ditanggulangi. Nah, karena ini maka saya mengumpulkan, saya dan teman-teman di slide berikutnya, mengumpulkan 20 lebih dokumen atau guideline atau keterangan yang ada dari WHO, baik yang dibuat oleh HQ maupun dibuat oleh teman-teman saya di Searo. Dan ini kami bagikan ke semua kepala WHO di Searo ini, tentu saja termasuk ke Indonesia, yang untuk membantu teman-teman di kementerian, di dinas kesehatan, di rumah sakit, bagaimana services dapat tetap berjalan
pada saat COVID gitu ya. Antara lain saya sudah bagikan tentang TB. Seperti teman-teman ketahui, TB ini juga kebetulan ada hari itu berproses dunia. Terjadi juga di era COVID pada tanggal 24 Maret yang lalu, dan saya tahu Indonesia juga melakukan kegiatan pada saat itu. Tapi ini juga kami juga sudah membuat semacam analisa begitu apa yang akan terjadi pada kematian akibat TB kalau COVID ini berkepanjangan. Itu TB. Dan yang kedua adalah HIV. HIV ini apa yang harus terjadi, karena seperti juga TB, HIV ini orangnya harus makan obat. HIV malah makan obat lebih lama lagi. TB juga harus makan obat panjang. Bagaimana obat dapat tetap terlaksana, dan untuk TB tentu jadi masalah karena sama-sama di rumah sakit yang mungkin ada COVID-nya atau dicari cara lain. Slide berikut, selain TB dan HIV, yang atas adalah neglected tropical disease. Kami sudah keluarkan guideline, katakanlah dokumen tentang bagaimana penanggulangan kusta tetap berjalan. Dokumen tentang semua NTD masih dalam proses, tapi kira-kira 2 hari yang lalu dokumen tentang bagaimana penanggulangan demam berdarah selama era COVID itu sudah dalam final draft. Mungkin teman-teman tahu bahwa neglected tropical disease atau penyakit yang terabaikan itu ada banyak jenisnya, dan kalau buat WHO, dengue itu masuk dalam neglected tropical disease. Walaupun buat Indonesia saya tahu itu bukan neglected, itu justru salah satu yang penting, tapi secara global memang digolongkan sebagai neglected tropical disease. Dan kemarin saya sudah sampaikan bahwa beberapa negara sudah mulai melaporkan peningkatan kasus demam berdarah. Di rumah saya di New Delhi juga nyamuk sudah mulai banyak, dan saya punya raket nyamuk yang saya bawa dari Jakarta, ternyata kesetrum dan raket nyamuknya nggak bisa hidup. Jadi saya terpaksa harus beli lagi. Yang bawahnya, yang hijau, IVD itu kepanjangan dari Immunization and Vaccine Development. Ada 2 isu yang ingin saya sampaikan di sini. Kami juga sudah membagikan beberapa guideline ke teman-teman. Tapi minggu-minggu ini juga sedang berjalan World Immunization Week, pekan imunisasi dunia. Ya, saya tahu Indonesia juga melakukan kegiatan, banyak negara juga melakukan kegiatan. Salah satu kegiatan di Indonesia adalah melakukan lomba foto, dan foto yang saya kirim ternyata ikut dapat penghargaan, dan saya kira berkat ikut campur tangan dari Bu Nadia ngomong ke jurinya, sehingga walaupun saya di luar tidak pantas, tapi dapat ikut penghargaan. Anyway, ini imunisasi. Nah, kenapa saya sebut IVD? Karena baru 2-3 hari yang lalu kami juga mengumpulkan secara virtual tentu semua produsen vaksin di CRO, dalam hal ini 3 negara, Indonesia, India, dan Thailand, untuk membicarakan bagaimana perkembangan vaksin COVID di perusahaan-perusahaan atau manufacturer dan perizinan di CRO untuk membuat vaksin COVID ini. Tentu teman-teman baca perkembangan macam-macam, termasuk yang dari Inggris dan sebagainya, tapi kami mengumpulkan yang di CRO beberapa hari yang lalu. Nah, yang bawah juga antimicrobial resistant, saya juga sudah bagikan 1 atau 2 guideline. Nah, sehubungan dengan hal ini, saya ingatkan teman-teman bahwa pada tanggal 5 Mei yang akan datang, memang bukan AMR dan bukan malaria, tanggal 5 Mei adalah Hand Hygiene Day, atau katakanlah hari cuci tangan sedunia atau hari kebersihan tangan sedunia, dan ada anjuran dari WHO pada tanggal 5 Mei, jam 12, semua orang di seluruh dunia bertepuk tangan untuk berterima kasih kepada petugas kesehatan yang menanggulangi COVID ini. Jadi ini beberapa guideline yang saya sampaikan ke teman-teman di country office, WHO country office, tentang penyakit menular. Nah, yang tentang malaria ada di slide berikut ini. Ada 4 yang sudah kami sampaikan. Yang sebelah kiri itu adalah himbauan dari Direktur Global Malaria Program untuk tetap melanjutkan pelayanan malaria pada era COVID. Tadi Bu Direktur sudah menyampaikan banyak tentang hal itu. Nah, yang sebelah kanan adalah Q&A. Q&A malaria di era COVID. Saya sengaja fotokan alamatnya, memang bukan link langsung, tidak bisa diklik, tapi kalau alamatnya diketik ulang akan keluar Q&A malaria di era COVID. Dan ini tentu saja diupdate dari waktu ke waktu. Ada 10 pertanyaan kalau dilihat di pagi ini. Dan saya kutipkan 2 diantaranya ada di slide berikut ini. Jadi slide berikut ini menunjukkan 2 pertanyaan dari malaria
and COVID. Pertanyaan pertama, apakah ada perubahan policy WHO sehubungan dengan diagnosis treatment di era COVID, dan ini akan kita bahas tentu saja nanti pembicara berikutnya, baik dari WHO maupun teman-teman Prof. Inge, Dr. Eni, dan teman-teman akan bicara tentang ini, tapi pada dasarnya guidance-nya sama. Pengobatannya sama era COVID atau tidak era COVID. Memang kemudian ini berhubungan dengan salah satu pertanyaan di Q&A itu, bagaimana pandangan WHO sehubungan dengan penggunaan klorokin dan hidroksiklorokin dalam COVID ini. Dan saya sengaja merahkan yang perlu dilihat saja bahwa saat ini sedang berjalan clinical trial untuk melihat bagaimana obat COVID yang benar, bukan yang benar, obat COVID yang bisa direkomendasikan berdasarkan bukti ilmiah yang sangat valid. Ongoing clinical trial ini kita sebut sebagai solidarity trial. Ada 5 arm, 5 jenis obat yang dibandingkan, dan salah satu diantaranya adalah klorokin dan hidroksiklorokin. Dibandingkan dengan obat-obat yang lain, nanti akan kita lihat bagaimana kalau dibandingkan satu dengan lainnya, mana yang paling tepat dianjurkan untuk pemberian pada pasien COVID. Tentu teman-teman juga tahu bahwa beberapa negara, walaupun solidarity trial ini belum selesai, masih berproses, dan belum ada rekomendasi resmi dari WHO, tapi negara-negara memang sudah menggunakan, beberapa negara sudah menggunakan kloroquine atau hidroksikloroquine ini berdasarkan laporan-laporan di jurnal dan atau pengalaman dari beberapa negara yang menggunakan ini, baik untuk pengobatan maupun untuk profilaksis. Nah, karena sudah digunakan itu, maka sengaja WHO memasukkan poin kedua di dalam Q&A-nya. Jadi walaupun belum rekomendasi, tapi kalau toh digunakan, ingat hati-hati terhadap kemungkinan efek samping. Karena kita tahu nanti kan teman-teman akan membahas secara detail aspek kliniknya, bagaimana dampaknya terhadap cardiotoxicity, misalnya perpanjangan QT dan sebagainya. Tapi ini yang dikatakanlah diwanti-wanti oleh WHO. Itu 2 guideline tentang malaria yang sudah kami berikan ke seluruh negara, dan 2 lagi sudah itu, silakan di slide berikutnya. Oh maaf, belum. Ini tadi adalah Q&A tentang COVID. Ini kalau teman-teman mau membaca tentang tadi adalah Q&A tentang malaria. Ini adalah Q&A tentang COVID. Kalau teman-teman ingin tahu bagaimana pedoman atau Q&A yang dikeluarkan oleh WHO, ini Q&A tentang COVID, dan itu ada alamatnya di atas, bisa diketik ulang. Dan kalau malaria hanya 10, maka Q&A COVID ini ada lebih dari 20, saya kira 22, 23. Saya tidak akan bahas, saya sampaikan ini hanya menunjukkan bahwa ini ada juga Q&A tentang COVID di website WHO. Nah, balik lagi ke malaria, selain 2 dokumen yang tadi, ada 2 dokumen lain yang sudah kami bagikan, ada di dalam slide berikut ini. Dua-duanya dalam bentuk buku. Yang pertama, Tailoring Malaria Intervention, bagaimana mensesuaikan begitu malaria intervention dalam COVID-19, dan saya kira Bu Direktur tadi sudah menyampaikan juga versi Indonesianya, yang isinya kurang lebih sama dengan yang ada di buku ini. Dan yang di sebelah kanan adalah modeling yang kami buat, maksudnya WHO buat, WHO headquarter dalam hal ini, bukan kami di CRO, tentang apa sih dampaknya kira-kira terhadap malaria kalau COVID ini berkepanjangan, gitu ya. Karena tadi sudah kita bahas, lebih dari 90% malaria ada di Afrika, maka ini memang modeling untuk Afrika. Disampaikan bahwa kalau ada gangguan yang besar, ada angkanya sebenarnya 25, 50, 75, tapi secara umum kalau ada gangguan yang besar pada pembagian kelambu dan pada obat anti malaria, kejadian obat anti malaria, maka angka kematian tahun ini di Afrika bisa 2 kali lebih tinggi dari angka kematian tahun 2018. Nah, kalau ini terjadi, angka kematian naik 2 kali, maka ini akan balik lagi seperti situasi 20 tahun yang lalu. Dan ini tentu sangat tidak kita harapkan begitu, kalau sampai terjadi kita mundur 20 tahun yang lalu begitu. Sesudah COVID kita akan berhadapan dengan masalah kesehatan yang lain yang bisa saja lebih besar daripada yang kita hadapi sekarang ini gitu. Dan kemarin pada presentasi Bu Direktur, beliau juga menyampaikan modeling Indonesia. Saya lihat tentang dampak kalau ada gangguan kelambu, apa saja yang mungkin terjadi, bagaimana kenaikan kasus dan sebagainya. Saya sudah minta teman-teman untuk mencoba nanti berkomunikasi dengan Bu Nancy untuk kita lihat itu
modeling itu dan mungkin kita bisa pakai sebagai salah satu referensi. Jadi ini yang penting yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri isinya memang berbagai aspek bagaimana tailoring malaria, dan slide berikut ini saya ambil saja sebagian dari buku tailoring malaria ini, ada di slide berikut ini yang tentang sesuai dengan judul hari ini, tentang case management. Jadi bullet yang pertama adalah harus dijamin tetap ada akses terhadap pelayanan kesehatan bagi mereka yang memerlukannya, mereka yang demam dan suspektif malaria. Juga tetap harus dijamin ada appropriate testing and treatment. Tentu, yang terus diunggul berikutnya, sambil tetap menjaga keamanan, bukan hanya petugas kesehatan, tapi juga pasien sendiri, kalau dia datang ke rumah sakit, atau keluarga yang mengantar. Jadi ini bukan hanya ke rumah sakit, ke fasilitas kesehatan maksud saya. Jadi ini yang dari buku yang sebelah kiri ini, sebelah kiri tadi, dan tadi Bu Direktur juga sudah menyampaikannya. Begitu juga yang poin berikutnya, program should continue, harus tetap berjalan, sambil menurunkan risiko tertular COVID-19. Dan dalam buku itu tegas-tegas disebut bahwa ada malaria bisa saja terjadi. Saya kira belum ada laporan dari Indonesia, mudah-mudahan tidak sih. Tapi ya, malaria dapat saja terjadi bersama-sama dengan pasien COVID. Tadi saya dengar Bu Direktur menyampaikan ada 60% daerah COVID ada malarianya, begitu, atau 60% daerah malaria ada COVID-nya, kira-kira seperti itulah. Jadi per daerah sudah sama nih, ada daerah yang ada malaria dan juga ada COVID. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang bersamaan terjadi, tapi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Teman-teman tentu tahu penyakit akibat nyamuk yang lain, yaitu demam berdarah, sudah dilaporkan beberapa kasus yang ada demam berdarahnya pada saat yang sama ada COVID-nya, walaupun ada yang mengatakan mungkin demam berdarahnya itu salah diagnosis atau false positive. Anyway, tapi pasien masuk dengan dugaan demam berdarah, kemudian akhirnya COVID. Kita tidak tahu pasti juga apakah benar demam berdarah atau COVID. Begitu tadi Bu Direktur sudah sampaikan, kalau dia demam tinggi, kemudian jadi buruk, tidak terlalu mudah untuk membedakan antara penyakit satu dengan penyakit lainnya, atau ada dua-duanya. Ya. Ini case management yang ada di buku yang biru tadi. Jadi teman sejawat, Bapak Ibu sekalian, slide berikut mengulangi lagi bahwa Hari Malaria Sedunia 2020 ini terjadi pada saat COVID, dan isunya adalah, bukan isunya, kenyataannya adalah bahwa COVID ini betul-betul membuat pelayanan kesehatan itu overstretch ya. Overstretch mungkin apa? Kita mau bilang kewalahan kok kayaknya ya kerja sangat keras gitu kalau mau pakai bahasa lebih diplomatik, karena kalau WHO tidak boleh pakai bahasa yang terlalu vulgar begitu. Kalau saya bilang kewalahan mungkin tidak tepat, mungkin kerja sangat berat, sehingga akhirnya kalau kerja sangat berat untuk menangani COVID, itu kalau ada kasus penyakit lain, dalam hal ini malaria, itu jadi beban yang tambah berat lagi. Tapi walaupun keadaan seperti yang hijau itu, tetap message-nya adalah jangan sampai ada penurunan dari kegiatan-kegiatan pencegahan, diagnostik dan pengobatan malaria, tentu sambil tetap menjamin kesehatan atau keselamatan dari petugas pelayanan kesehatan. Jadi ada di slide berikut ada dua poster yang disiapkan. Poster yang pertama ada di slide berikut ini tentang pentingnya, ada di slide berikut ini tentang pentingnya kelambu begitu. Kenapa pentingnya kelambu? Karena ini pencegahan. Jadi mudah-mudahan kalau kelambu tetap dibagikan, maka orang bisa tercegah, tidak sempat sakit, dan kalau tidak sempat sakit, maka tidak perlu membebani pelayanan kesehatan yang tadi sudah sangat terbebani dalam penanggulangan COVID. Dan poster yang berikutnya kembali menegaskan bahwa walaupun ada COVID, jangan dipikir bahwa penyakit lain berhenti. Penyakit lain akan berjalan seperti apa adanya. Jadi COVID memang berjalan, perhatian memang besar kepada COVID, tapi penyakit lain juga sedang berjalan, tidak ada yang menghentikannya begitu. Dan kalau ini berkembang, maka kita tidak tangani dengan baik, maka akan terjadilah unnecessary suffering and loss of life. Itu yang tentu kita hindari, dan itulah makanya Bu Nadia, Bu Nancy melakukan kegiatan ini untuk meningkatkan kewaspadaan kita semua terhadap malaria di Indonesia sehubungan dengan era COVID ini. Nah, jadi kesimpulannya sesuai dengan slide berikut ini, saya hanya sampaikan beberapa gambar saja. Jadi semua kegiatan harus tetap berjalan sejak zaman Bung Karno menetapkan
sebagai yang dipakai sebagai hari kesehatan sedunia sampai penyemprotan sekarang, mikroskopik juga berjalan walaupun maksud saya diagnosis juga tetap berjalan walaupun anjurannya kalau bisa pakai RDT lebih baik daripada pakai mikroskopik karena kontak lebih sedikit begitu. Kegiatan penyuluhan di desa juga harus berjalan seperti gambar bawah walaupun tentu harus social distancing. Itu kan foto sebelum COVID dulu ya, beberapa saya kenal itu 2 paling 3 tidak saya kenal di foto itu, dan juga pembagian kelambu, tapi kembali ini foto sebelum era COVID, tentu sekarang tidak boleh seperti ini, ada jarak, physical distancing. Serta kasus, saya tadi malam mencoba mencari-cari gambar kasus di Indonesia yang malaria berat, tidak ada, adanya gambar di Afrika. Mudah-mudahan memang tidak terlalu banyak malaria berat di Jakarta, ditangani dengan baik oleh teman-teman, tapi semoga program ini dapat terus berjalan dengan baik walaupun kita sedang menghadapi era COVID. Demikian Bu Nancy, Bu Direktur, teman-teman sekalian. Nanti sesudah ini teman saya, Dr. Rina, akan menyampaikan lebih lanjut. Terima kasih dan selamat berpuasa. Jadi kalau teman-teman berpuasa mengatakan sulit karena tinggal di rumah, saya sudah 40 hari di rumah saja dan saya sendirian, berpuasa juga sendirian saja. Dan ini akan diperpanjang lagi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih Prof. Chandra Yoga yang sudah memberikan paparan, yang membuka wawasan kita tentang dampak dari coronavirus penyakit COVID-19 ini terhadap preventable disease lainnya. Dan semoga di negara kita nanti tidak terjadi modeling-modeling yang tadi Prof. Chandra sampaikan, yang sudah dibuat oleh WHO, yang diambil salah satunya the worst scenario di Afrika ya Prof. Nah, terima kasih. Selanjutnya kami we invite to Dr. Nena Valacha to deliver her presentation about malaria, about management of malaria cases. However, Dr. Nena, because of the time constraint, I hope you can deliver your presentation in the maximum 20 minutes. Hello, Dr. Nena. Okay. Good morning. Thank you for giving me this opportunity. Good morning to colleagues and Assalamu alaikum. So Dr. Aditama has already explained the importance of continuing the health services, and I will be giving special reference to the case management. So I'll be talking about malaria case management in context of COVID-19. Can I have next slide, please? So I shall cover the need to continue the essential malaria services and also the achievements which have been there for malaria program in Indonesia, and how to address malaria during COVID-19, especially with reference to the case management. Next slide, please. So as we all know that in January 2020, a novel coronavirus, which we call as COVID-19, caused initially the outbreak of viral pneumonia in China. But later it has engulfed more than 200 countries. And as on 30th April, as Dr. Aditama mentioned, more than 3 billion cases have been recorded globally. And if I don't want to go into details, but even Indonesia has reported as on 30th April, more than 9,000 cases and 784 deaths. So it is a highly transmissible disease, and mortality, especially in elderly and those with comorbidity, is very high. And while definitely countries are now engaged in slowing the spread of disease and providing care to COVID-19 patients, and all the health systems are choked for this activity, but one needs to minimize the impact on other health systems, other essential activities. And definitely Ministry of Health, and especially when we are talking about malaria, the National Malaria Control Programs, they need to ensure that malaria control efforts are not hampered in this crisis. Next slide, please. So the countries, as Dr. Aditama showed, a lot of documents as well on core prevention and case management interventions.
and the countries are being advised to continue these services, although it is challenging at this time for them. But we all know that although COVID has no specific treatment and there are issues, it's a viral disease. But for malaria, we know it can be diagnosed and treated. So we should really be taking care of that, of the disease, which we can immediately treat completely. So we should not ignore that. And recently in Africa, the analysis was done, a modeling, that if the BedNet campaigns are not there and if there is 75% decrease in the access to treatment, the malaria deaths can double as compared to 2018. And you know, the malaria deaths as it is are much more than what we are getting with COVID globally. So if that happens, and in other countries or in our region, it will be really going back from what we gained so far. Next slide, please. So I just want to mention this. I got from one of the publication in the Lancet, and it relates to 2017 data. I just want to highlight that countries in our region have had a lot of achievements and gains. And Indonesia, you all know, has already had subnational elimination plan, and more than half the districts have been given a malaria elimination certificate by the country. So it means we have the case reduction, a number of cases have also been reducing. So if we don't take care of malaria during this time, we can lose whatever gains we have achieved. So that's what I wanted to highlight. So Indonesia has been doing very well in front of malaria, and especially the subnational elimination. Next slide, please. And we had recently in 2019, and I was going to be part of that joint malaria program review, and a lot of activities were seen, lot of achievements were seen, and there were recommendations that we need to aggressively seek cases and destroy parasite. Means we need to do the case management and case finding and handle that with, of course, with quality assured tools, and also where we have a lot of malaria like in Papua that needs to be attacked. Of course, there are other activities like cross-border, which may not seem to be relevant at this crisis time, but definitely all the adequate supplies for diagnostics and medicines, managing insecticide resistance and capacity building. One of that is being done now. I mean, the continuing education for even the medical professionals and other staff needs to be there. And of course, integrating malaria program with health promotion and primary healthcare. Why I'm raising it here, that this is last year joint program review, and these were the base recommendation. So if we don't follow that, if we don't give importance to that, definitely there is a threat that we will lose whatever we have achieved so far. Next slide. So how do we address malaria during COVID? You know, the core prevention and case management remains the same as per national strategic plans. So the basic principles remain same. The best practices need to be followed. The thing is that in this scenario of COVID, we need to follow the preventive measure, the safety measures according to the local need. There's a lot of guidance, as Dr. Aditama has shown, and the WHO recommendation, but definitely one needs to adapt according to local needs, which Indonesia is already doing. They are having a lot of protocols and all that. So basically, health workers not only need to be protected, but they need to be motivated, because everybody has a fear. They have a fear of getting infected. If there is a fever patient, they may fear that they may get infected. It could be COVID. So there is need to motivate them, to support them, to educate them to how to prevent infection, and also give them means to protect themselves. And that really will depend on the local availability, local need, local situation, and what the activity needs to be done. And definitely we can ask them to avoid non-essential exposure. Like if there is a activity at house visit level for certain things, like for following up a pregnant patient or other activities, so they can be combined. Like they can, rather than paying 2 to 3 visits, the worker can go only once and do all the activities, whatever is required. And definitely the mass campaigns which are not relevant, or which are gatherings for training people, I mean, those can be avoided.
But otherwise, the essential activities need to be carried out with safety precautions. And definitely, because of travel restrictions, sometimes, the medicines may not reach, the diagnostics may not reach. So that supply chain needs to be maintained, and one has to overcome travel restriction, have special permission from those. And also the logistics and information system, e-Sismal is a very good functioning system in Indonesia. So those type of systems, and otherwise the communication need to be maintained with health workers and medical professionals. And also, I will not be talking about vector control measures. Yesterday there was a discussion that according to the safety protocols, these vector control, wherever it is needed, especially in the high endemic areas, they need to be continued, otherwise they can create havoc. Next slide, please. So when I say that all these activities to be done, how to engage community, and it has been done very well in Asian countries. So communications have to be very clear, the messaging has to be clear, and then one can involve the social activists and also the community leaders, which really are respected, and they can really convey the messages very effectively. And also we say for COVID-19, we say stay home, stay safe. So that is the message. So, but we have to give the message that if the person has fever, and especially in malaria endemic areas, in addition to having safety by staying home, but they need to contact the health worker or come forward for diagnosing the fever, which could be due to malaria. So that message has to be clear, that it's not that even if you have fever, just stay home, lock yourself and don't come forward for diagnosis. That message also needs to be clear to the patient. And also one can have health checkups for staff if required, as and when, and if they have any symptoms, they can be guided that they should not be coming in contact with patients, because healthcare staff is getting infection in many places globally. So they need to also be taken care of, that if they have any symptoms, they also need to be advised what is to be done. And of course, that when we say social distancing, when they are visiting the homes, there is one way one can be, rather than coming face to face very close with the patient, it can be done in a better manner. But in the facilities, in the small facilities where routine patients like somebody coming for chronic treatment, getting only the medicines, they can be separated. But the patients coming with the flu-like symptoms or having fever, which malaria could be one, so they could be separated, and there are guidance for that. And also when they are coming there, so rather than making a slide and asking them to wait for microscopy, the RDT, which can be done in short time, immediately result can be given and patient can be given medicine. So those are the things which need to be preferred, so that there is minimum waiting there and minimum aggregation of the patients in any health facility. Next slide, please. So as I said, core principles remain the same. We have to diagnose, we have to give proper treatment, and as of now, our national policy from Indonesia has ACT as the national treatment, and then in the appropriate doses. And what we want to do, we want to cure the blood stage or acute infection, and also prevent relapse and recrudescence in the patient. But I will come up with what is now modified in context of COVID. Next slide, please. Yeah, so the guideline is that in the pandemic area, you diagnose each case, consider as suspect malaria if the person had fever in last 48 hours. In non-endemic area, if there is a travel history to endemic area, then that is a suspect. So that suspect case needs to be diagnosed. And although RDT or microscopy, but we are saying RDT, which will lead to minimum contact and early diagnosis. So naturally, it has to be done within a day, which is the norm. But as I said, during COVID, of course, there may be restrictions, but our aim should be to follow the same practice. Next slide, please. So I would like to mention here that in the present ACT, which is dihydroartemisinin piperacin, which is being used in the country, it was adapted in 2012. And the map shows a lot of areas where studies have been done for many years for which ACT is to be effective. Earlier it was artesunate amodiaquine was being used.
And so gradually, when the studies showed that the dihydroartemisinin, DHP is the most effective one. So since 2012, DHP is the first line treatment which is being used in the country. Next slide, please. So this is taken from the National Malaria Treatment Guidelines of Indonesia, which is a document there. And it says that dihydroartemisinin piperacin for falciparum malaria as well as Vivax malaria, and then primaquine in single dose for falciparum malaria and for 14 days for Vivax malaria. The purpose here is different. For when we give for falciparum malaria, it is for preventing transmission. When we give for Vivax malaria, it is for preventing relapse in the patient. And the second line is quinine and doxycycline with primaquine, if the DHP is not available or person is not responding. And when it comes to severe malaria, which is the criteria is available according to WHO guidelines, artesunate injectable is given. Of course, I'm not talking about detailed dosing. The protocol, the National Malaria Guidelines give the detailed dosing of how artesunate has to be given. It is injectable, either intramuscular or intravenous, but intravenous is preferred. And if the patient cannot reach the facility, then if before reaching as a pre-referral, even intramuscular can be given. But as for now, the guideline is to give intravenous artesunate injection, which is the preferred treatment. Next slide, please. Now, coming to a very important issue, I would like you to pay attention to that because this has come up very recently. Now, the thing is that when there is COVID all over, countries have come up with their protocols for treatment of COVID. So I would like to mention here that number of studies are being conducted globally, as Dr. Aditama mentioned, to find effective treatment of COVID. I mean, there is a real rush to find what medicine could be effective. So the existing medicines, which we call a repurposed medicine, are being tried because developing a new medicine takes a lot of time. And many studies have come up from China, from other countries, and they have been hurriedly published in different journals without even peer reviews, and some are difficult to interpret. So actually there is so much information, people are in so much hurry to find something for treatment, that situation is really confusing. And every day we are getting some new information, and every day we are getting some update that yesterday this was found effective, today we feel that this is not effective. So same is the story with chloroquine and hydroxychloroquine. Although clinical trials have been planned, WHO is also conducting solidarity trials for which Indonesia is also part. And the trials are based to find out whether it has 4 arms, whether it has chloroquine, hydroxychloroquine, the antivirals, and also remdesivir and a placebo group. So 4 arms are there. So that trial is an effort to find whether chloroquine and hydroxychloroquine is an effective treatment for COVID-19 or not. So as of today, we don't have good evidence, but studies are being conducted, and maybe tomorrow we will find it is a very good treatment, and maybe we can come up that it is not a very good treatment. So far, the contradictory results have been there. So some studies say good and some studies say bad. So we don't have very good evidence as of now. But when it comes to malaria, our ACT is a proven and definite treatment. We know it works. So if we are very clear that it works, definitely we should use that. But again, now I have seen the protocols for COVID treatment, mild, moderate, and severe, where there is a recommendation to use chloroquine. Now I would like to here update that chloroquine causes the cardiac toxicity, QT interval increase. Azithromycin also has some cardiac side effects similar to that. And in addition, our DHP, which is the ACT for treatment, has also the similar cardiac side effect. So this was being debated that if the persons are taking this treatment, what would be the best ACT? So some countries are using artemether lumefantrine, artesunate pyronaridine. So those are the safe ACTs which will not add to the toxicity of chloroquine and azithromycin. But DHP is the ACT which can have drug interaction and cause the increase in cardiotoxicity. Can I have the next slide, please? So any patient
which is being treated with chloroquine and azithromycin for COVID-19. The ideal situation would be that we should not give DHP to that patient, because all the three medicines together will be really dangerous. So what could we do? So although the Indonesia protocol do mention the correct situation, but I would just like to highlight what could be done. So in a mild COVID case, it could be, as I said, we don't know whether chloroquine, hydroxychloroquine is working for COVID or not. So one can choose that if it is like in mild COVID case, one can stop hydroxychloroquine and chloroquine, because as I said, we don't know. And we can start the patient on injectable artesunate, because even if you stop the treatment, the medicine has a long half-life. So still the cardiac effect could be there. But if we decide that after 48 hours patient can be given DHP, patient can take orally, still one has to do ECG, and if QT is less than 450 milliseconds, or if the cardiac function is normal, only then DHP can be given, and ECG monitoring should be done preferably before each dose of ECG, because we give 3 doses. So what I mean to say is, if one has to give DHP, one should stop chloroquine, hydroxychloroquine. We should not give all the 3 cardiotoxic medicines together. But if we don't want to give DHP, or if the severe COVID case, we don't want to stop chloroquine as is mentioned in the protocols, so then in that case, injectable artesunate is the only choice we have, because that is what is available. But then that is injectable, given for 7 days, because it should not be less than that. And then, as we say, we follow up with ACT after the patient is cured, recovered, and chloroquine is stopped, and then do ECG. Then one can follow up with DHP, because sometimes, only artesunate patient can come back after 21 days or so, or within 28 days with malaria. So one can follow up with DHP, but well after stopping chloroquine, and also then again doing ECG. So one has to be, what I want to emphasize is, one has to be very careful, because all the medicines given together, they can really increase the risk of cardiotoxicity. So we need to be very vigilant. Although this may not be very frequent that the person has COVID and malaria, but in the high endemic area, this could be a possibility, and maybe very few patients will come up with issue. But then in those cases, we need to be very careful. Of course, primaquine, as in the protocol, it has been said it can be deferred. Yes, primaquine is not actually contributing to acute treatment. It is for Vivax relapse and transmission in falciparum. So one may delay it, and then also the patient is already having problems, so one should not complicate the issues, because if we don't know G6PD levels, and there can be side effects, so one can do G6PD and give the primaquine at a later date when the patient is recovered from COVID or malaria or both. So I hope this part is very clear. I really want to re-emphasize that this may be very rare situation, but if it is so even other patients treat with normal ACT and our national guidelines. But if it happens that the patient has proven COVID and on treatment with chloroquine, then one has to take care and not give all these 3 medicines together. Can I have the next slide? So there are other issues which were being discussed, that whether we can treat a patient with fever with malaria treatment without diagnosing, which we call as presumptive treatment, or we give the mass administration, that we give treatment of malaria to everybody. But these measures need really careful consideration, because if you are not able to diagnose, you don't have RDT, you don't have health workers, you don't have anything to diagnose, and it is a high endemic area, there is outbreak. Those are the special cases where these things, like in Ebola outbreak in Africa, this was being done, because Ebola, as it is, had 50% mortality, and no healthcare worker would be, they wanted to expose. But COVID is not such a thing. So ideally, what is being done should be done. Patients should be diagnosed and treated. But if the situation arises, this should be debated, discussed, and only then these special measures should be adapted. And that too, one should have then the trained staff, then one should have so many supplies, and also the protective preventive measures, because then the
the health workers will be exposed much more, going to each patient, giving treatment. So these are listed in the WHO guideline, but there is a caveat that you don't do it normal circumstances. It is in exceptional case, and that too after thorough discussion internally, nationally, or maybe with WHO regional office or headquarters. And of course, one should consider that the benefit needs to outweigh risk. These measures do have lot of risk, like drug resistance, side effects, so many other issues, and lot of supplies needed. So one should only adapt them after a lot of thinking. Next slide, please. So these are the guidelines. So we have treatment guidelines for malaria with the 3rd edition, and the case management pocketbook, and which gives a very nice picture of the treatment guidelines in Indonesia, and also the tailoring malaria intervention, that how to deal with the malaria cases and how to manage them during this COVID outbreak. So, thank you very much. I would be happy to answer any questions. Thank you. Thank you, Rena, for interesting presentation. But because the time constraint for this session, there is no question and answer because we will wait after the session second. Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu yang terbatas, jadi untuk pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa mulai mengajukan ke www.pigeonhole@at dengan password HMS2020. Pertanyaan-pertanyaan silahkan Bapak dan Ibu ajukan terkait dengan paparan baik dari Profesor Chandra Yoga maupun dari Dr. Nena. Namun untuk ini tidak akan dibahas pada sesi ini, namun nanti dikumpulkan pada sesi yang berikutnya. Semua pertanyaan akan dikumpulkan pada sesi yang berikutnya untuk bisa dijawab oleh semua narasumber. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari paparan baik dari Prof. Chandra maupun dari Dr. Nena, bahwa bencana COVID ini memang harus kita tanggulangi bersama. Kemudian berdasarkan modeling yang ada, di mana bila penyakit-penyakit preventable tidak dilakukan dengan baik, termasuk dalam hal ini untuk malaria, bila dilakukan penundaan terhadap pembagian kelambu massal dan akses terhadap pengobatan malaria juga terbatas, maka bisa menyebabkan terjadinya peningkatan kasus, peningkatan kematian yang bisa 2 kali lipat dari tahun 2018. Dan kalau di Afrika ini menggambarkan situasi 20 tahun yang lalu. Kemudian untuk case management untuk malaria termasuk